Saderenge kula ajeng ngertos profil jenengan, nggih asma jenengan, posisine jenengan ing DPRD napa, peran ya, pertama saya sampaikan tentang saya kan namanya komputer Agus Setiawan sarjana hukum. Cuma pada periode 2024 ini saya diberi amanah untuk menjabat sebagai anggota DPRD Kota Solo. Kemudian saya dari fraksi PAN. Kemudian saya ditugaskan di Komisi 1. Komisi 1 apa itu terkait dengan kelembagaan. Ya, kelembagaan baik itu tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten kota. Terus terkait dengan kegiatan kepemerintahan itu fungsi dan tugas jawab dari Komisi 1 kira-kira itulah. Mungkin terkait dengan ditanya dengan langsung kalau mungkin karena bagaimana juga kan anggota DPRD itu hanya posisi pengawasan dan bukan pelaksana. Jadi biasanya kita hanya misalnya ya misalnya mengawasi, cuma kita ikut terlibat dalam penyusunan anggaran, ikut dalam peraturan perundang-undangannya. Terus untuk pelaksanaan tentunya di DPRD kan tidak mengawasi ketika ada kejanggalan-kejanggalan terhadap peraturan-peraturan daerah, baik itu terkait dengan penggunaan anggaran ataupun kebijakan pusat yang kira-kira menyimpang, tentunya kami akan ya mengingatkan atau meluruskan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pemerintah. Saya itu ya, bisa silakan tanya itu Mas. Saderenge kula ajeng memperkenalkan diri. Kula Firman Zaki saking Prodi TRMK Teknik Mekatronika. Iki enten tugas saking mata kuliah PPKN. Lanjut mungkin yang kula. Kula optis, nama lengkapnya mahasiswa Stefanis otisane dipanggil otis. Kula Sami kalau Firman. ngapunten. Kula Arul Susia Badra Putra, biasa dipanggil Arul. Iki tugasnya sami kalih Firman. Kula Alan dan mau Kuncoro, panggilannya Alan. Mas Zaki anu sendiri ya, beda sendiri. Ini jumbo-jumbo semua. Kecil-kecil cabai rawit, Pak. Oh, ini benar deh. Iya, gitu. Ini lebih pedes ya. Langsung ke Iya, monggo Pak ya. Nggih kula ajeng tanggap iki tema sing dibicarakan yaitu tentang efisiensi anggaran. Dan kebijakan pemerintah enten efisiensi anggaran sebesar 236,1 triliun. Nah, yang ditanyakan yaitu dari dana yang telah dibagi tersebut bagaimana pemanfaatannya yang sudah terdapat penyusutan pengeluaran yang tepat sasaran atau belum dari dana tersebut, Pak. Ya, sebenarnya kalau dikirain sejauh mana manfaatnya kan belum bisa karena kan ini baru tahun berjalan ya. Kemudian kalau di daerah kan nggak seberapa ya, paling kita itu hanya dapat dari 250 triliun itu paling kali yang di Solo paling sekitar 150 jutaan lah, 150 miliaran lah kita dapat potongan untuk efisiensi ya. Nah tentunya kita selaku anggota Dewan sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat tentunya kita menyorotinya tiap prioritas tetap kita utamakan, artinya jangan dikurangi, terutama yang terkait dengan kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat memang kita tidak mengurangi, malah justru kita yang terdampak kita sendiri malah ya seperti yang disampaikan pada
instruksi kepresidenan terutama kaitannya dengan perjalanan dinas. Perjalanan dinas misalnya kita dikurangi 50%. Kemarin itu harusnya perjalanan dinas ya sekitar ya 58 miliar lah, dikurangi 50% jadi 29 miliar. Dampaknya apa? Dampaknya jadi dari segi jumlah perjalanan dinas itu dikurangi, terus kemudian dari segi kualitas itu juga dikurangi. Terutama di transportasi. Dulu itu kita misalnya ke Jakarta itu anggaran itu dengan pesawat, kemarin kita dengan kereta, gitu. Kita dengan kereta. Terus kemudian hotel juga gitu, hotelnya misalkan berbintang 4, kemudian bintang menjadi bintang 3. Jadi baik kuantitas maupun kualitas memang kita dikurangi, terutama untuk sengalan biasanya dewane. Nah untuk rakyat rakyat itu dikurangi nanti ya kasihan rakyat. Dianggap dewan itu gede kabeh dianggap, padahal ya bodoh wae repotnya. Nah tanggungan dewannya ya banyak. Tapi kita insya Allah kita sementara ini tidak ada permasalahan. Justru kita malah mengarahkan supaya untuk kepentingan pelayanan masyarakat jangan sampai dikurangi, terutama terkait dengan masalah-masalah kesehatan, masalah keluarga miskin, ya lah, kegiatan misalkan bantuan untuk rumah tidak layak huni, terkait dengan pendidikan, dengan sosial, itu memang kita berjuang supaya itu jangan disentuh. Artinya disitu dalam arti ditutup-tutup lah anggarannya. Kita sekarang juga nggak berkurang banyak-banyak amat sih, kita hanya kurang seberapa. Makanya yang kita itu yang tidak efisien itu kita tinjau kembali pemborosan ya, termasuk kayak dinas itu seminar-seminar dengan itu kan sebenarnya nggak perlu banget. Ya. Karena gini, misalkan anggaran kegiatan untuk masyarakat itu misalkan untuk rakyat ya, kegiatan ini untuk bantuan program kemiskinan. Nah buat kita mau program itu buat perda tentang sampah lah gitu ya. Sampah itu malah nanti bantuannya sidik sampai sing nggo rapat-rapat itu. Nanti kadang-kadang yang disorotnya di situ. Jadi sing programnya sampai menyentuh ke masyarakat itu malah sangat sedikit, itu jangan sampai seperti itu. Makanya dikurangi tidak apa-apa, yang kurangi tapi misalkan budget atau anggaran untuk program-program untuk masyarakat itu dikurangi yang dianggap tidak perlu aja, malah diistilahkan refocusing, difokuskan lagi. Ya kayak dulu masa corona itu ya. Corona itu kan ya refocusing, yang difokuskan lagi. Nah cuma kita itu tantangannya berbeda. Kalau dulu kita itu refocusingnya itu diprioritaskan untuk kesehatan, sekarang untuk kesannya, kan itu lah. Terus yang paling utama itu adalah tentang pemberdayaan ekonomi. Jangan sampai nanti tumbuh kembang masyarakat itu menjadi lambat, terutama di UMKM-nya. Kita kan protes keras ketika UMKM diutak-utak anggarannya. Bantuan masyarakat misalkan pinjaman lunak, pinjaman bergulir, terus ya fasilitas UMKM, misalkan global untuk UMKM, itu kita ngotot tidak boleh dikurangi lah. Rencana kan mau dikurangi, kita nggak bisa. Kemarin ada dari Pemkot itu rencana mau mengurangi kegiatan kita yang bersifat budaya. Nah budaya mana dulu gitu loh. Karena kemarin itu sudah ada sejenis tumbuh kembang dari masyarakat bawah itu kan bottom up gitu. Seperti jenengan lihat di kelurahan-kelurahan ada kegiatan budaya, seperti gerbek-gerbek iraan itu kan sudah mulai tumbuh. Itu sebetulnya bukan melihat apa gerungu, tapi menimbulkan masyarakat jadi kumpul gitu. Kalau timbul kan nanti timbul ide nanti kan berdampak yang positif. Nek kumpul masyarakat yang resmi itu malah positif, kan masyarakat dibiarkan tidak diarahkan kumpul-kumpul tanam kan beda gitu ya. Hingga ada ide-ide piye daerah kita, kampung kita maju piye, RT RW diberdayakan. Itu kira-kira sekilas tentang efisiensi yang kita amati seperti itu. Jadi tidak semata-mata kebiar-biar kabeh dipotong kabeh gitu.
Ya sebenarnya bisa aja, tapi jangan sampai kita mengorbankan rakyat kecil, terutama untuk satu UMKM-nya, kedua untuk kesejahteraan dan pelayanan sosial itu yang kita seperti itu. Oh yang terkait dengan pelayanan sosial, dengan ekonomi rakyat, nah, itu kita pertahankan. Tapi nek ngomong seremonial, upacara-upacara, nah, itu sebenarnya kita potong itu nggak apa-apa. Bahkan kita sendiri sebagai lain berkorban ya dengan senang hati untuk ya wis rasane numpak pesawat lah numpak kereta kereta tidak ada apa-apa toh pol tekannya bodoh aja gitu. Cuma kadang ya banyak yang tidak terbiasa, terutama yang teman-teman yang punya sambil usaha itu kok naik kereta kok suwemen gitu ya, itu ya jadi persoalan sendiri. Jadi seharusnya kita itu di usaha itu misalkan 3 jam menjadi 8 jam. Waktunya itu, tapi lama-lama kita juga akan menyesuaikan memang tanggung jawab kita seperti itu. Kadang-kadang kepentingan pribadi itu di nomor 2 kan. Nah, yang penting kita itu kepentingan terutama untuk kepentingan nasional. Misalkan untuk nasionalnya sekarang refocusing kan diarahkan untuk apa jenis dana negara itu ya. Jadi kita itu butuh dana besar, sementara kita itu keuangan ya saya lihat tidak baik-baik saja. Utang kita kan banyak, hampir 8.500 triliun ya kelihatannya ya. Itu kan bukan uang sedikit utang, tapi bunganya aja berapa itu. Nah, kalau tiap tahun jadi banyak. Nah itu dipotongnya ya, maka kita sisihkan biar difokuskan yang dana negara, tapi maksudnya dari pemerintah pusat kan itu. Jadi dana ini diaman, dikelola sing khusus itu. Karena ya mohon maaf selama ini persepsi ya. Terus ya kelihatannya ya betul. Masyarakat itu yang apa-apa cekal negara malah jadi rugi, usaha cekal negara. Ya seperti PLN gitu. PLN yang monopoli ngopo, PLN ngopo, modalnya apa, ya malah rugi piye. Dan kadang-kadang masyarakat melihat ini kita rugi nih apa gawe suge-suge ya. Itu kan sesuatu yang bagus kok. Jadi duitnya ini di, sekarang jangan sendiri lihat di media sosial, media elektronik itu ditemukan ya penyimpangan sekian triliun ya itu. Nah itu kadang-kadang menjadi trust atau kepercayaan masyarakat itu menjadi berkurang. Nah itu yang kita fokuskan ujung di situ. Maka ada refocusing, difokuskan bahaya saiki. Sing kira-kira perlu sing anu. Maka kita harus refocusing itu kita harus ada fokus. Fokus itu apa? Ada sebuah perencanaan yang matang. Ya itu direncanakan orang pokoknya dintai ratu bagi proyek gitu, tapi harus ada perencanaan matang. Perencanaan itu harus terarah dan terukur. Terarah seperti apa? Terarah ya artinya jangan sampai belak-belak. Fokusnya kita itu misalnya untuk pertumbuhan ekonomi, untuk UMKM ya udah difokuskan itu. Kemudian yang kedua terukur. Terukur artinya iso terukur. Jadi ini nanti kalau dalam waktu setahun akan seperti, maka biasanya pembangunan sekali akan nanti ya, terutama Solo akan berjenjang. Maka nama kita mengenai program namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nah itu kan biar 5 tahun aja, tiap tahun ganti lah, nanti dari nol lagi kan. Jadi kan rampung-rampung proyeknya. Ya kalau zaman dulu zaman Pak Harto namanya Replika Pelita itu pembangunan 5 tahunan. Sekarang kalau di daerah itu namanya RPJMD itu pembangunan 5 tahunan. Nah itu kalau saja targetnya apa? Itu terukur. Targetnya sekian. Maka semuanya bisa terukur dan terarah. Kalau terarah dalam hal ini fungsi pengawasan. Nah, tadi pengawasan harus terukur, direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, terus diawasi. Nah, fungsi kami mengawasi berjalan sesuai dengan koridor hukum, koridor sosial, koridor politik enggak. Terus dampaknya seperti apa? Kita ukur. Kan banyak bangunan yang sia-sia. Seperti di sana di tempat saya itu di pasar IKN tuh. Sakiwan ada kereta, depannya ada kantor IKM. Itu bangun kelihatannya mungkin ngomporan gunanya fungsinya di terminal itu. Dimana ada jembatan itu kok kayaknya nggak dipakai lah, ya lah. Jembatan sambungan Tirtonadi dan terminal kereta itu ngomporan lewat mana bawa turunnya mana. Kan jangan dana yang terbuang sia-sia. Itu jadi sorotan kami. Tapi yang jenis sepatu dari kita kan dari SBY, Raisa kan.
Padahal itu habisnya banyak itu. Nah, itu dari nyakar ya bagus, terintegrasi yang maksudnya dari kereta naik bis, naik pesawat langsung terintegrasi gitu. Naik kereta kan malah repot ya. Nanti kereta teko-teko gitu. Sedina lewatnya mungkin juta, terus boleh sumpah ngegrab ngojek ya malah cepet ya. Rangka pula pun nggak teko, gitu. Nah itu kadang-kadang yang dianggap tidak terukur, ukurannya tidak sesuai dengan harapan gitu. Saya kira itu ya. Gimana Pak? Lanjut mau? Ya, pertanyaan keduanya. Ini ada dari di sini kan ada kayak MPK gitu Pak. Anggaran untuk makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. Terus penyaluran MPK ini supaya tepat sasaran itu pemerintah rencananya seperti apa untuk bisa penerapannya mengatur warga agar sampai ke sekolah-sekolah. Iya. Yang maksudnya pemerintah supaya yang ada di MPG itu orientasinya adalah peningkatan kualitas pendidikan dengan membackup gizinya, gitu. Karena untuk sang masyarakat itu kesadaran terhadap gizi dalam menengah bawah itu kan terabaikan. Gampangan ini, iki gombal angsuran ini kangenan mengambil makan gizi gratis, lah, pusing kan, gitu. Karena ada standarnya, maka pemerintah diprioritaskan sasarannya, terutama pada masyarakat pada pendidikan usia dini PAUD itu, masalah usia dini itu kita difokuskan sampai ke sekolah dasar, terus sampai sekolah lanjutan dan kejuruan itu yang kita prioritaskan untuk MPG, jadi fokusnya di situ. Nah kemudian kadang kita lihat seperti itu, kadang di lapangannya berbeda terkait dengan masalah-masalah teknis. Itu caranya pelaksanaannya piye, koordinasinya seperti apa, caranya bagi piye, sengelola sopo itu, terus caranya penyalurannya piye. Nah, dari pemerintah sudah ada alokasi anggaran untuk MBG sampai kan sampai 170 triliun yang naik itu berapa 1 sampai sekarang 170. Cuma kadang-kadang di tataran bawahnya yang agak sulit, terutama masalah distribusi pembagian ini. Terus kedua masalah kualitas, banyak kemarin itu ya ada komplain terkait dengan iki rola sewu ya patut posisi itu kan ya, karena apa banyak kepotong-potong itu, makanya sekarang harus buat sistem pengawasan itu yang paling penting. Maka kita nanti akan turba terkait dengan pelaksanaan MBG itu. Bahkan ada juga yang yang dapat barang sudah busuk itu loh, udah basi, makan udah basi. Nah, itu gimana jadi itu kan makan bersih kena basi dan tidak bergizi lagi ya. Berbaksil malah dia. Nah itu kan repot. Nah, jadi bakteri ya, nambah gizi nambah bakteri ya repot. Nah itu kadang teman-teman yang di situ tuh yang harus kita antisipasi. Dan kadang-kadang ini masalah makanan ya, itu kan karena distribusinya tidak cepat, makan harus dibuat pagi, misalnya jam 3. Kalau dibagikan jam 11 ya wis beda, Nggak fresh lagi. nah nggak fresh lagi, terutama yang sayur-sayur segar itu udah nggak segar lagi. Nah itu yang jadi persoalan bagi di lapangan itu. Nah anggaran dari pemerintah pusat sudah siap, karena yaitu refocusing dari anggaran sebagian disalurkan ke dana, sebagian disalurkan ke MBG. Nah, itu cuma di tataran perencanaan sudah bagus, tapi tataran pelaksanaannya itu yang repot. Ya itu salah satunya di bidang distribusi, terus bidang kualitas makanannya kadang-kadang ya tidak sesuai dengan petunjuk teknisnya, saya kira itu. Pak, anggaran yang dipotong oleh pihak pemerintah yang disalurkan daerah-daerah, besarnya dana yang ada, bisakah pemotongan ini aman dari korupsi yang berasal dari beberapa para pengelola penyaluran dana? Kita ingin tahu sistem perlindungan dari bahayanya tersebut. Jadi gini, jadi itu kan masalah
terkait dengan pengawasan ya. Sebenarnya pengawasannya sudah ya berlapis-lapis ya kalau dari sistem ya. Cuma kadang ya di itu loh, tatanan pelaksanaan. Ya kadang-kadang kita lihat sendiri KPK sendiri aja ketuanya tersangka aja juga misalnya. Nah lembaga anti korupsi aja terjadi seperti itu lah. Kalau pelaksanaannya, nah, saya kadang-kadang jelaskan terus dengan ada dia juga tahu itu lah. Saya anak ngomong gede bustok ya. Kan hukum itu ada namanya idealismenya, ada nama di pelaksanaannya. Jadi kadang-kadang ide untuk sengape itu, tapi di tata lapangannya yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu yang jadi persoalan. Maka kita diharapkan kita yang mengalih di tatanan teknisnya. Nah kebijakan bagus loh, kebijakan mesti bagus karena merancang ya profesor kabeh ya, guru besar, malah kan udah bagus. Cuma di tatanan teknisnya itu ya seperti itu. Namanya pelayanan publik kok malah rugi, padahal disediakan monopoli. Sekarang dengan naik pesawat yang Garuda sama pesawat yang swasta itu kan lebih mahal. Tapi kenapa kok yang lebih mahal rugi? Ya, lucu loh. Padahal harganya sampai 2 kali lipat. Tapi kenapa yang mahal rugi? Saya regane murah, kok malah jadi asetnya berlipat-lipat. Bahkan saya dengar yang namanya pengusaha sama Lion ya, sampai punya 200 pesawat. Nah, ya kan? Nah, tapi Garuda rugi, bahkan dia beli pesawat saja tidak bisa, pesawatnya dan nyewa. Itu yang jadi persoalan bagi kita. Kebijakan nggak salah, presidennya mungkin ya nggak salah, cuma yang di tataran bawah ini. Apa ya subsidi ya disilang, yang pertalite subsidi untuk rakyat, ya namanya pertalite, ya sing mau duwe ya dibetake, kan duwe rasanya subsidi kayak pertama kayak gen WHP gitu. Nah ini kita kali. Nah itu yang pertama dioplos jadi pertalite, nah ini musik kan udah gitu tuh. Menerornya itu ya. Jadi yang masih masa itu the man behind the gun. Yang muara pistolnya yang penting. Sing nembak itu loh yang penting, ya kan? Kalau yang menembak yang pegang pistol nggak bisa itu ya semuanya udah di masalahnya yang nggak bisa tepat sasaran, ya kan? Kita bisa mengurangi musuh-musuh kita, ya kan? Target kita bisa terpenuhi. Kita pengennya yang mana jadi lancar ya bawa pistol ada bahaya kita tembakin. Nek sing menggunakan nggak benar malah gue nembak orang dewe. Tanggal audiensi tempat di mana? Audiensi apa Pak? Dari Minas, Minol. Oh, nah ini dari mahasiswa Pak. Oh. Coba nanti tanya cek. Ini mana? Di mana? Ya. Mana itu? Iya. Dan menurut Bapak efisiensi anggaran ini terlihat realistis nomor mboten kalian kira-kira nek pelaksanaan itu akan mempengaruhi program-program utama untuk dalam rakyat sendiri nomor mboten? Ya selama ini ya kita tidak rasakan efisiensi itu hanya di bidang-bidang tertentu saja. Jadi di bidang satu di bidang pembangunan dan pelayanan publik itu nggak disentuh. Terus terkait dengan kemasyarakat juga tidak disentuh. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi selama ini kan jelas tidak merasakan efisiensi apa-apa, ya kan? Ya efisiensi misalkan kalau pelayanan dipersulit kan tidak ada kan, justru kalau misalnya saya ingin ngurus KTP kangenan, ngurus lah itu tugas kita untuk sebagai pengawas. Maka menurut kami kalau itu dijalankan benar, itu sebenarnya kalau dalam ekonomi, kalau fungsi-fungsi manajemen, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ya, ada pengawasan, ada evaluasi, saya kira berjalan yang benar. Karena program kita itu banyak kegiatan kita yang boros. Jangan lihat aja, dengan apa pembangunan jalan ini memulai sekian triliun, apa sekian miliar lah, goro-goro sekian miliar. Tapi itu bisa sebelumnya dikerjakan dengan 5 miliar aja udah seperti itu bisa. Jadi kenapa harus 10 miliar? Hasilnya 5 miliar kemana? Nah, itu yang jadi persoalan. Iya. Nah itu yang kadang-kadang yang menjadi tantangan kita bersama. Karena tuh saya baca apa jenis, aku juga lihat sedih jurnal-jurnal itu. Jadi di dunia ini negara yang terkorupsi itu di ranking siapa sing 40 negara yang paling korupsi.
disebut ada Filipina, ada Bangladesh, ada Ethiopia, ada mana. Indonesia tertinggi ya, silakan lah. Lagi biar lagi, kan miris kita. Iya. Karena semuanya tidak efisien semua. Ya, kalau seperti misalkan kayak di kereta api gitu ya, saya lihat kalau di efisiensi rakyat langsung melihat dampaknya. Misalnya dengan naik KRL Solo Jogja 8.000, itu rakyat seneng. 8.000 nih tenggone cepat tepat waktu gitu, terus dilihat keretanya bersih gitu. Ya sering lah, pernah nggak naik KRL itu? Kan dapat Solo Jogja kan daripada naik mobil udah repot nyampe nya lama. Nah, itu kan dinaikkan langsung. Nah, itu karena apa? Karena manajemen. Karena dulu kita ada namanya Menteri Pak Yunan itu ya, dia memikirkan dan dia tahu betul cara mengerjakannya. Akhirnya ya seperti itu. Dan keretanya juga untung karena apa? Penumpangnya banyak, penuh terus. Apalagi kalau jam-jam sewa ya, kalau bis itu jam sewa ya, jam 7, apa sore jam kalau itu mesti untung berdiri. Tapi naik itu senang. Ngatik sak jam daripada kan Pak bis 2 jam mondar-mandir ya lah. Nah, mending kereta karena apa? Efisien. Nanti kita mau 1 menit, ya ada sing gede, apa jenenge stasiun yang besar, stasiun kecil paling 5 menit. Jadi saya juga dari 11 titik pemberhentian itu ya paling nggak sampai 11 menit. Maka 1 jam tek sampai tempatnya. Jadi naik kereta itu kan 1 jam, karena naik mobil kayak itu 1,5 jam prakteknya punjul. Gue nek naik apa-apa, kalau ada orang malah bisa terbang kira itu. Itu fungsi manajemennya di situ. Maka harapan kami ya selaku anggota legislatif itu fungsi kita aja mengawasi. Kita memang oleh campur tangan langsung nggak bisa. Misalnya gue ingin diganti nggak bisa. Kita hanya mengingatkan. Nah, mau nyekatin neng penyusunan anggaran. Kita evaluasi. Gue jalur anggaran ini biaya sampai ke itu. Moga sampai aja, sampai minum dulu, moga. Rasa tegang-tegang. Belum juga ya Pak? Ya mau. Pertanyaan terakhirnya dari kita, jika kita sebagai masyarakat ini kalau mau memantau jalannya pemangkasan itu sebaiknya lewat media seperti apa? Apakah ada webnya dari pemerintah atau ada berita khusus dari pemerintah? Oh iya, jadi jangan bisa memantaukan tentang anggaran pembelanjaan negara harus di pusat. Ada jadi APBD kita itu kalau misalnya kita mau melihat tahun 2025 ini, nah ini kan ada pembahasan anggaran, kita bisa melihat. Itu juga boleh karena sidang itu kan kita paripurna terbuka untuk masyarakat. Kan bisa dilihat anggarannya biro setujui APBD yang disetujui DPRD itu seberapa besarnya, tentang pos-pos yang jenengan minati, misalnya untuk pendidikan, untuk kesehatan biro, gitu. Terus kemudian nanti juga ada evaluasi seman kayak kemarin namanya laporan LKPJ kan bertanggung jawab wali kota. Jadi kita bisa ikut apa dengan ikut di paripurna itu. Nanti kita membuat pertanyaan bagi dewan, terus kemudian dari wali kota akan memberi jawaban. Nah, dia akan mempertanggung jawabkan program-programnya pada periode yang bersangkutan yang tahun 2025 ini dia melaporkan tahun 2024 kemarin dilaporkan dan itu kan sidang terbuka lewat situ bisa terus lihat anggarannya tertentu misalkan ada proyek ini ada proyek pembangunan stadion kan gitu ya itu menghabiskan biaya berapa kan dipantau nah speknya yang udah itu jangan bisa memantau itu ada kejanggalan jangan bisa memberi komentar lewat seharusnya lewat kayak gini bisa sebetulnya atau lewat jangan misalkan lewat
dewan kalau kita kan ada forumnya namanya forum reses itu kan bisa masukannya kita sampaikan bisa. Banyak media-media bisa masukan atau nek gampang ya lewat ulas itu kan ya bisa kalau ulas itu masuk itu ya dibaca loh ya kita itu baca ulas itu bukan kita diam aja itu kita bahas cuma kadang-kadang ya pertanyaan dari masyarakat itu ada yang bersifat pribadi ada yang bersifat kepentingan umum gitu ya pribadi yang dengan ulas tidak senang dengan pejabat ini ya itu sudah pribadi ya. Nah, kebijakan umum ya kita sikapi mestinya kita jadikan masukan misalkan terhadap perdagangan miras misalnya gitu lah ya makanya nanti kita lihat masuk audiensi kan terkait dengan perdagangan miras nah itu kan kita sikapi karena saya keluar jelas kemudian tentang pasal misalkan tentang kenaikan distribusi ya itu terus distribusinya pelayanan yang dibaik kok kadang yang harus dimasukkan ya kita diminta distribusi tapi nanti tiket kita kan sering ada jangan amati ya di pasar itu kan naik pagi pasar Al-Quran itu kan kalau jalur itu kan kayak gadis baik yang pertama yang di pinggir jalan itu ya naik sepeda mana itu ya berhenti tuh minta kasih duit tak pulang tapi nggak dikasih nah itu duitnya lain yang di kan gitu nah itu yang menjadi persamaan kita itu kita bisa melewati kegiatan sehari di pemasaran seperti itu. Cukup. Ya ini santai aja, sharing aja. Nggak usah terlalu resmi. Ya berarti pertanyaan saking kelompok kami Pak tentang efisiensi anggaran. Ini matur suwun sangat laturaken kalian pun ganggu waktu ini dengan mangke bagi sakit melakukan aktivitas itu. Ya saya juga terima kasih dapat masukan dari jenengan karena itu terkait dengan tugas kami sebagai yaitu wakil rakyat jenengan wakil rakyat itu ya menerima kita itu ibaratnya tempat sampah gitu enak ngomong di masa ekonomi lainnya yang diwa masa kesehatan lainnya yang diwa masa sosial lainnya yang diwa ya lah bahkan ada orang menganggap dewanya kok dewa namanya dewa beda kan ini dianggap bisa padahal di dewa itu kemampuan sangat terbatas sekali kenapa dia itu berarti naik pelahiran di peluru itu naik perempuan di peluru bisa jangan ke dinas pendidikan bisa menganggarkan, bisa melaksanakan. Kita enggak. Isone kaya wayangnya namanya togok. Togok isone ngomong tok. Lha kowe aja isone ngomong tok, kowe ndelok lapangan piye kan gitu lah. Togok sing di kalau biru kan sudah dibantah gitu loh togok gitu. Kadang-kadang togok isone ngomong, ini fungsi kita tuh hanya itu. Ya nek fungsi kita paling hanya penyusunan anggaran itu usik kalau anggaran ini disusun ini praktek ini kalau ini iya kan kita bisa menilai seperti itu yang terkait dengan yang paling bisa itu yang terkait dengan kepentingan rakyat terutama masalah pendidikan. Nah pemkot atau eksekutif biasanya pintar kan mulai ya gaya laporan paling pintar karena yang punya bekal itu laporannya kayak ini sewa-sewa itu dengan meja ini digawe regane 200.000 ya iso digawe 500.000 ya iso. Nah ya bisa aja kan direkayasa bisa lah itu yang fungsi kita itu ngawasi iki ini ya. Mosok ono 500.000 ya ora patut karena ini misal bahannya seperti ya kita seperti itu tugasnya itu gampangnya selalu mengevaluasi terhadap kegiatan kita yang direncanakan maupun dilaksanakan oleh pemerintah. Ya itu saya kira sudah sana ya mohon maaf apabila saya ada keliru yang saya sampaikan soal itu soal kebablasan. Ya kadang-kadang gitu ya kayak legislatif itu kalau ngomong itu beda kalau eksekutif. Dewan itu nek ngomongnya biasanya datanya sidik ngomongnya oke. Nek eksekutif ngomongnya sidik datanya sih oke. Jadi sampai mumet dua atau satu nulis top ya lah. Wah, begini nek dewannya tanpa data biasanya cuma hanya
grand desainnya aja, yang garis besarnya aja. Karena kita di lapangan, jadi tidak pakai data. Kejadian-kejadian yang masyarakat kita baca dengan data yang ada, kita sinkronkan, oh kenanya ini. Ya seperti tadi, distribusi tadi sekiannya untuk sekian. Terus keluar masalah seperti apa, seperti ini, oh ya udah berarti sudah seperti itu. Nah, itu kita sinkronkan. Terus pakai pendidikan juga gitu. Pendidikan dulu di sistem zona ke kelemahannya, masyarakat mengeluhnya keluar seperti yang kita usulkan. Oh ternyata sistem zona itu ya banyak kekurangan juga. Kita evaluasi lagi. Maka sekarang dikompilasi ya, dicampur antara sistem zona dan sistem prestasi itu ya kan. Maka sekarang kemarin banyak keluar, nah kita evaluasi memang harus gitu. Dan terus saya negara Indonesia itu prihatinnya itu masalah persoalan human error-nya, manusianya itu loh yang menjadi persoalan itu. Peraturannya kabeh dibuat, perda itu bahkan tahun ini aja kita bikin perda itu 15. Cuma kayak ini prakteknya ya bu, gitu. Maka saya sampai heran kalau jadi negara terkorupsi kan jadi kebangetan ya. Liane negara itu mangkatnya bareng, tekannya beda, gitu. Startnya ya kan, coba lihat kemerdekaan Korea dengan Indonesia startnya memang bodoh sekitar tahun itu, 45 sekitar itu. Tapi hasilnya beda. Korea harus kau jambalikan di Asia itu segini, Indonesia sih jalan di tempat aja, ya kan? Bahkan dengan negara-negara di bawah kita aja, seperti Vietnam itu kan di bawah kita sebetulnya. Nah saya ingin maju kono malah, ya kan? Baik teknologinya, ekonominya, masyarakatnya udah sana lepas sana. Nah, Jepang ketinggalan aja. Padahal Jepang itu ya dari waktu dibom negara itu kan ya geser-geser. Tapi kenapa lah? Karena itu kita itu human error-nya itu. Padahal kita itu slogannya gemah lipah lo jinawi ya. Nah, siapa kusbasnya nyanyiannya kolam susu itu jangan liar. Tongkat pun jadi tanaman lah. Tapi prakteknya kita negara kita tuh payahnya ya. Bukan kita menghina rakyat sendiri enggak, tapi kan menjadi evaluasi bagi kita gitu loh. Apa yang salah dengan kita? Kan mesti kan itu lah. Kita bukan mudharasnya bukan kita ngeluh wah kalau negara duit diarah bukan masalah itu. Ini biar untuk koreksi bagi kita. Kenapa kita ketinggalan terus? Apapun ketinggalan. Bahkan negara itu kita ketinggalan. Jangan melihat perang tuh. Di Iran itu wah besar rudal apa sana. Apa Indonesia punya gitu-gitu? Padahal kemarin alutsista dianggarkan berapa tuh? 17.000, 170.000 triliun apa Pak? Ya kan sama Pak kemarin. Tapi kenapa kita masih ketinggalan terus? Perang ini kita kayak keser-keser, makanya ke Indonesia diperang. Nah, boleh nonton kayak netral menurut ini ya. Sebenarnya coba kagum ya, gitu aja. Di sana nama di perang itu tidak ada apa kalau Singapura kalah, kita itu dengan negara kecil Singapura mungkin kalah. Karena perang sekarang itu perang digital bukan perang fisik. Siapa sih duwe teknologi maju, di infrastruktur maju teknologinya ya yang menang. Tinggal pencet tombol aja dari sak negara iso gitu. Orang gede-gedean negara pun Indonesia kan oke pasukan wis ana atine. Nggih, saya kira itu nggih Mas, dan terima kasih atas perawaannya dan kamu-kamu pencerahan dari kita semua. Ya kita kalau ngomong itu ya sosok ya ngatur terutama ini bukan masalah apa karena memang kita lihat menyambut kondisi negara kita seperti itu. Terutama dengan generasi muda bangkit gitu, termotivasi. Itu karena kita hidup dunia mudah tapi menjadi sulit sendiri karena dipersulit dewe. Iya. Nah, gitu. Jenang ngurus apa mesti tadi lipat masalah strategi akhirnya tadi bertambah lengkap. Ya. Ngurus masalah nek perkara anake ditangkap polisi ya malah sing larang malah ngurusi polisi niku. Gitu. Nah itu yang jadi masalahnya, mudah nanti kita bisa lebih baik untuk kedepannya. Belum kita tertib, gitu. Nah sekarang udah mulai tertib, polisi juga udah mulai tertib. Terus tadi pihak aparat
ya sudah mulai. Yang penting pengawasannya kita awasi terus dan mudah-mudahan ini Indonesia akan lebih baik dari itu. Udah, cukup Iya. sampai di sini. Iya. Matur nuwun sangat. Kita fotonya tadi mana sama? Ini foto bareng-bareng Rumi. Oh iya. Tadi mana dia mah? Makanya di DTI mana? Oh iya. Yang di foto. Di fotonya ya. Ya foto saya, foto-foto yang penting.